Borobudur, yaitu ingin kami masyarakat Desa Karangbolong minta arahan dan bimbingan kepada beliau Bapak Direktur demi mengembangkan kami untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Karangbolong. Untuk itu kami mohon yang terhormat Bapak Direktur TBC Borobudur, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sesepuh, bini sepuh Desa Karangbolong, masyarakat semua, adik-adik yang saya cintai, juga dari Sanggar Seni Kuda Kepang Turonggo Sekar, ini yang tadi membawakan gamelannya dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami bersyukur diberikan kesempatan kami bisa berkunjung ke Desa Karangbolong ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang sudah menyediakan masakan. Tadi masakannya luar biasa. Juga adik-adik semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya kira kita punya keinginan yang sama, bagaimana kita memajukan daerah kita ini dengan satu aktivitas yang positif, yang bisa menumbuhkan kegiatan keekonomian masyarakat. Satu hal juga yang harus kita pikirkan, bahwa semua yang akan kita lakukan itu tentunya harus disiapkan tahap demi tahap. Ya, saya kira kita tidak bisa mencapai sesuatu langsung. Saya melihat ada hal yang sudah positif yang dilakukan oleh bapak-bapak pengurus di Karangbolong ini dengan melakukan studi banding, melakukan benchmarking ke Balkondes di Borobudur. Saya kira ini adalah sebuah awal, di mana memang kalau kita ingin mengejar sesuatu, kita ini harus tahu sesuatu itu seperti apa, supaya kita betul-betul bisa memahami dan bisa mengerti, sehingga nanti kita bisa secara bertahap bisa mewujudkannya. Hari ini saya melihat mestinya masyarakat Karangbolong ini harus bersyukur memiliki unsur pimpinan yang punya semangat yang tinggi. Sejak siang tadi saya datang ke Pantai Karangbolong, saya melihat baik itu Pak Kepala Desa, baik itu Pak Camat, Ketua BUMDes, ya. Saya melihat ada semangat yang luar biasa dari beliau-beliau ini untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat di Karangbolong ini mencapai sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang nantinya akan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi, mestinya kita bersyukur kita punya pemimpin-pemimpin di Karangbolong ini yang punya kepedulian besar, karena ini adalah modal utama, modal utama untuk kita melakukan perubahan-perubahan ini. Kemudian saya kira
dengan potensi yang ada, Karangborong ini memiliki peluang. Seperti tadi sudah disampaikan, jadi memang benar adanya keberadaan Yogyakarta International Airport ini itu tidak hanya untuk mendukung daerah istimewa Yogyakarta, tapi bagaimana ini juga memberikan kemanfaatan buat masyarakat di Jawa Tengah wilayah selatan. Saya juga ingat kira-kira mungkin 1 tahun yang lalu ya, kami bersama Menteri BUMN, itu rombongan dengan beberapa BUMN yang ada melakukan kunjungan ke Kebumen ini, melihat potensi-potensi yang ada, dan kita juga bersahabat baik dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati. Beliau sangat intens. Pak Wakil Bupati itu beberapa kali juga silaturahim di tempat kami, jadi komunikasi ini juga sudah terjalin sangat baik. Selanjutnya ke depan, setelah kita punya tekad, kita harus punya perencanaan. Kita perencanaan pentahapan apa dulu yang harus kita lakukan. Artinya tentunya kembali lagi ini tidak bisa semua itu harus langsung terwujud, tetapi kita lakukan tahap demi tahap supaya nanti ada contoh sukses. Jadi kalau ada satu desa kemudian bisa menjalankan dengan baik dan ini menjadi contoh sukses, maka diharapkan bisa untuk men-trigger desa lain, ya, men-trigger desa-desa yang ada di sekitar untuk sama-sama juga mempersiapkan, sehingga nanti seluruh kecamatan itu bisa maju secara keseluruhan. Hal ini sama dengan yang terjadi di Borobudur. 2016 Borobudur itu ada di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Borobudur. Kecamatan Borobudur itu terdiri dari 20 desa, 80% itu adalah desa miskin. Secara administratif ya, kami melihat ini tidak masuk akal. Ya, setiap tahun Borobudur itu dikunjungi oleh hampir 5 juta wisatawan, tetapi kenapa masyarakat tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi itu? Oleh karenanya sejak tahun 2016 itu kita bikinlah program yang namanya Balkondes. Kenapa namanya Balkondes? Ya, bukan desa wisata, karena yang kita kejar adalah bagaimana ekonomi masyarakat itu tumbuh. Makanya namanya adalah Balai Ekonomi Desa. Bagaimana aspek ekonomi ini bisa kita dorong supaya masyarakat betul-betul mendapatkan kemanfaatan dari potensi desa. Tentunya masing-masing desa kemudian mempersiapkan diri potensinya masing-masing dan kemudian tekun untuk mengembangkan. Tadi sepintas saya mencoba memikirkan apa yang harus kita lakukan di tahap-tahap pertama. Yang paling utama adalah bagaimana kita mempromosikan Karangbolong ini supaya lebih dikenal oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu yang menurut saya punya kekuatan besar itu adalah terkait dengan adanya kegiatan panen walet ya, panen walet ya. Saya kira itu tidak semua daerah memiliki itu. Nah, itu bisa menjadi satu magnet nanti untuk membuat satu rangkaian kegiatan yang bisa kita promosikan untuk lebih mengenalkan Karangbolong ini. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti saya akan minta waktu sedikit. Ya, ini saya ajak Pak Jatmiko. Pak Jatmiko ini Direktur CBT Nusantara. CBT Nusantara ini konsorsium 6 BUMN. Jadi perusahaan konsorsium dari 6 BUMN yang memang ditugaskan untuk pengembangan potensi desa. Pengembangan Balkondes tidak hanya di Borobudur, tapi hampir di seluruh Indonesia, yang nanti akan dia sampaikan kenapa kita harus punya potensi desa ini dan tahapan-tahapannya bagaimana, supaya nanti kita bisa mendapatkan gambaran untuk kemudian nanti kita tindak lanjuti. Saya berharap tidak terlalu lama
nanti kita bikin semacam forum discussion ya. Jadi kita undang teman-teman baik dari BUMDes maupun dari desa, kita ajak untuk mendiskusikan ini di Jogja untuk mencari apa yang paling utama untuk bisa kita lakukan sebagai satu tahap awalan. Kurang lebih itu, selanjutnya saya persilakan Pak Jatmiko untuk melanjutkan. Terima kasih dari kami, sekali lagi kami ucapkan atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Ibu semua masyarakat dari Karangbolong ini. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesepuh Desa Karangbolong, yang terhormat Bapak Camat Buayan, Kabupaten Kebumen, yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangbolong, juga saudara-saudara yang sore atau siang hari ini sudah pengen nonton Turonggo Sekar Budoyo ini kelihatannya ya. Jadi saya tidak ingin berlama-lama. Tadi sudah secara panjang lebar sudah disampaikan Pak Edi Stiono, Dirut PT Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur Atiboko. Jadi saya hanya meneruskan saja apa yang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Edi. Kemudian juga sudah disampaikan potensi dari Desa Karangbolong yang luar biasa ya. Bagi saya ini sesuatu anugerah yang kalau kita tidak bisa manfaatkan secara optimal, ini akan menjadi sesuatu hal yang manfaatnya memang jadi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara banyak. Akan tetapi kalau kita hanya bisa sekedar memanfaatkan saja tanpa menjaga, tanpa membuat ini menjadi sesuatu yang punya usia yang panjang, ini juga kita zolim ya, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kita hanya bisa memanfaatkan tetapi tidak bisa menjaga. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian harus kita cermati. Tidak hanya kita, kalau bahasa Jawanya magito-gito, kita membuat sesuatu, tidak, tetapi kita harus berpikir apa atau potensi apa yang sudah diberikan di Desa Karangbolong ini manfaatnya bisa panjang ya. Karangbolong ini pada saat saya SD terkenalnya memang sarang burung walet sejak saya SD. Jadi saya juga sudah agak tua ya, jadi tahun 70 sekian saya itu SD ya. Pasti pertanyaannya, Desa Karangbolong terkenal dengan hasil titik, itu sarang burung walet ya. Tetapi tadi Pak Direktur BUMDes menyampaikan kepada saya, dan saya sebenarnya juga sedikit terenyuh ya, karena ternyata hasil panenan ya beberapa tahun terakhir ini sudah sangat sedikit sekali dibandingkan sekian puluh tahun yang lalu ya. Sekian puluh tahun yang lalu tadi Pak Direktur BUMDes ngendiko itu kuintal. Kalau ngomong kuintal, panelnya berapa kuintal. Tapi sekarang tinggal kilo saja, tidak sampai kuintal. Berarti apa? Berarti memang ada sesuatu yang kemudian kita nggak bisa menjaga. Penyebabnya tadi Pak Direktur BUMDes sudah ngendiko, karena ditebangnya pohon jati yang ada di sekitaran sarang burung walet ya. Karena apa? Ternyata salah satu makanan burung walet ya dari pohon jati itu gitu kan. Nah, karena sekarang hutannya sudah berubah ya,
Mungkin sekarang bukan hutan jati, tetapi ditandurin sengong, ditanemin albasia. Nah, itu hijau memang, tetapi tidak menjadi makanan sarang burung walet. Nah, inilah yang kemudian potensinya masih ada, masih, tetapi skalanya yang sudah mungkin tidak bisa kita menikmati. Pariwisata ini kalau saya selalu mengatakan bonus. Kalau di situ ada potensi, apalagi punya potensi yang punya nilai ekonomi bagus, wisatawan pasti datang. Ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu itu luar biasa. Setiap kali panen kan kita happening, seneng banget. Lihat panennya banyak itu seneng, gitu kan. Nggak usah sarang burung walet, panen salak aja. Ayo kita nonton panen salak. Kalau yang dipanen tuh hasilnya 100 ton, seneng. Tapi begitu kita datang, yang dipanen cuma 100 kilo, ya kita nggak seneng. Wisatawan mau lihat apa? Wah, cuman panen 100 kilo di pinggir jalan Magelang sana, malah ada 300 kilo, gitu kan. Nah, ini tidak bisa menjadi attraction, tidak bisa menjadi pertunjukan, tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dinikmati, dan kemudian mendatangkan nilai kesejahteraan yang lebih. Ya. Lobster sekarang misalnya, luar biasa lobster. Ya, setiap hari panen Bapak, gitu kan. Tetapi, ya,